warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Retnoningsi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, dalam video ini saya akan menyajikan rekapitulasi terkait dengan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan tahap 2 atau PLP 2 yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta mulai dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 8 September 2023. Kegiatan yang dilakukan pada hari pertama tentunya adalah penerjunan oleh DKL Ibu Hafidhoh MPD. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi perencanaan kegiatan dengan Bapak Haninur DK SPD selaku Guru Pamong Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Kemudian melakukan kegiatan analisis perangkat pembelajaran mulai dari materi yang diajarkan, media yang digunakan, dan juga cara mengajarnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan perangkat pembelajaran mulai dari pembuatan program semester, analisis CP dan ATP, pembuatan modul ajar dengan materi Bahasa Indonesia bab 2 yaitu Berkelana di Dunia Imajinasi yang berfokus pada materi teks cerita fantasi kelas 7 SMP. Kemudian dilanjutkan dengan membuat media pembelajaran berupa PowerPoint beserta LKPD-nya. Berikut ini sekilas video tentang praktik mengajar saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di kelas 7 materi teks cerita fantasi. Jawab. Tokoh-tokohan. Jangan. Jadi gini. Anak-anak tadi udah pada paham ya? Anak-anak itu apa? Pesan. Amanat itu apa? Oke, amanat itu apa? Masih bisa Amanat itu pesan. Ya. Pesan ya. Pesan yang ini disampaikan dalam cerita. Nah, amanat itu biasanya ada tersirat sama yang tersurat. Kalau misalkan tersurat itu langsung ada di dalam teksnya. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti kalian harus cari sendiri apa sih kira-kira amanatnya, gitu ya. Terus di tabel yang terakhir ini ada jenis-jenis cerita fantasi. Nah, jenis-jenis cerita fantasi itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, dan yang kedua ini berdasarkan letak cerita. Kalau misalkan berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, itu dibagi lagi menjadi dua. Ada cerita fantasi lokal sama irisan. Kalian bisa lihat di buku halaman 17. Itu kan ada jenis cerita ya. Kalau misalkan cerita fantasi lokal, ini itu menceritakan segala yang ada di cerita itu tidak ada di dunia nyata. Itu kalau yang lokal. Tapi kalau misalkan yang irisan, objeknya masih ada di dunia nyata. Misalkan kayak nama-nama tempat, kayak gitu. Maksud ya. Paham ya? Paham nggak? Nanti apa? Oke, jadi gini. Cerita fantasi lokal itu semua kayak objeknya itu tidak ada di dunia nyata. Kayak misalkan, iya benar, khayalan, jadi nggak ada di dunia nyata. Contohnya SpongeBob itu kan nggak ada di dunia nyata kan? Ya. Tapi kalau misalkan fantasi irisan, itu nama-nama atau tempatnya itu masih bisa dijumpai di dunia nyata. Kayak misalkan ini nih, di sini aku di halaman 17 ada contoh fantasi cerita fantasi yang anak rembulan
di zaman dahulu. Berarti ceritanya itu tetap berada di zaman dahulu. Paham ya? Hanya ada satu zaman. Kalau misalkan ini lintas waktu, berarti ini. Misalkan awal-awal cerita itu berada di zaman dahulu, zaman purba misalkan ya. Terus tiba-tiba pindah ke zaman yang modern, yang sekarang gitu. Itu dinamakan dengan latar cerita lintas waktu. Paham ya? Paham ya? Oke. Jadi jenis-jenis cerita ada dua, apa aja? Ya, itu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata ya. Tapi kalau misalkan latar ceritanya ada dua, apa? Ya, kalau misalkan fantasi sejarah gimana? Ya, misalkan kamu tulis cerita di zaman dahulu, ya berarti tetap berada di zaman dahulu. Ya benar, dari awal sampai akhir itu berada di zaman dahulu. Kalau misalkan fantasi lintas waktu, oke, sepertinya udah pada paham ya. Oh, ini udah selesai belum? Diselesaikan dulu ya. Tadi yang saya bilang yang ini salah. Ini tuh kenapa alasannya? Jadi cerita ini misalkan temanya apa? Tadi udah disebutin kan, peperangan, terus perjuangan. Dilengkapi ya, yang belum lengkap dilengkapi. Yang belum lengkap dilengkapi dulu. Nanti kalau udah dikumpulin ya. Ya, cerita ini termasuk total apa? Irisan. Total. Kenapa? Kenapa masih total? Karena di dalamnya berisikan fantasi secara keseluruhan. Semua objeknya ada di dalam dunia fantasi, tidak ada di dunia nyata. Dari pembelajaran tersebut, peserta didik dapat mengetahui informasi terkait dengan apa itu cerita fantasi, ciri-cirinya, unsur pembangunnya, dan juga jenis-jenis cerita fantasi. Selain itu, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dan isi di dalam sebuah cerita fantasi yang sudah disajikan. Setelah beberapa kali kegiatan pembelajaran dilakukan, saya bisa lebih mengenal karakter peserta didik, dan dari mereka saya menemukan hal-hal sederhana yang menyenangkan, membuat suasana lebih berwarna. Banyak kesan dan pesan dari mereka yang berarti positif dan membangun semangat baru. Salah satunya kata-kata seperti ini. "Terima kasih Mbak Sri, udah ajarin kita dan menemani kita. Yang aku suka dari Mbak Sri selalu senyum." Ada lagi anak yang berkata seperti ini. "Untuk Kak Sri, makasih ya Kak, udah bimbing kita. Kita bakal ingat apa aja yang diajarin. Kita senang banget diajar Kak Sri. Semoga Kak Sri juga suka dan nyaman di kelas kami ya. Semangat!" Lalu ada lagi yang berkata seperti ini.
Halo Kak, makasih ya udah mengajar di sini. Kakak sangat baik dan sabar dalam mengajar. Kakak semangat terus ya. Nah, demikianlah rekapitulasi kegiatan PLP 2 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.